Penembak jitu itu mengamati daerah itu melalui teropongnya dan secara mengejutkan melihat gembong narkoba itu bergerak. Dia tidak segera menarik pelatuk tetapi dengan sabar menunggu sasarannya melangkah ke dalam bayangan derek. Ketika kaki gembong narkoba itu berada di tempat yang ditandai, dia dengan tepat menembak dan memotong tali yang menahan muatan. Begitu tembakan terdengar, gembong narkoba itu dengan cepat berlari ke mobil lapis bajanya untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, peluru kedua memotong tali lainnya, dan bertonton muatan jatuh, menghancurkan mobil lapis baja dan gembong narkoba di dalamnya. Setelah menyelesaikan misinya, wanita itu tidak pergi. Dia dengan tenang menunggu polisi tiba di tempat kejadian. Ketika dia dibawa ke kantor polisi, wajahnya tetap tenang, seolah-olah semuanya terkendali. Di pengadilan, pengacaranya mengajukan diagnosis gangguan mental. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisinya. Wanita itu kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa. Namun, anak buah gembong narkoba itu tidak menyerah. Pada saat itu, ia menyadari sesuatu yang aneh pada seragam para dokter. Sepatu mereka tidak cocok dengan JZ Lab, dan mereka masing-masing mengenakan Airpass. Menyadari bahayanya, ia tiba-tiba mendorong dokter palsu di sebelahnya dan berlari ke ruang pasien. Ternyata benar, mereka semua adalah pembunuh yang bekerja untuk gembong narkoba itu. Seketika, orang-orang yang menyamar itu mengungkapkan identitas asli mereka dan melepaskan tembakan, membunuh orang-orang tak bersalah di lorong. Di tengah kekacauan itu, seorang dokter sungguhan tersandung dan hampir tewas. Para pembunuh mengejarnya ke dalam ruangan. Namun untungnya, mereka bukan tandingannya. Sayangnya, ada penembak jitu lain yang bersembunyi di luar. Saat mencoba melarikan diri, pembunuh lain melihatnya. Dalam perkelahian itu, sengatan listrik meleset darinya, dan ia terlempar ke lantai. Dengan berlindung, ia menghindar dan menunggu musuh mengisi ulang peluru sebelum menyerang balik. Ia berhasil melumpuhkan salah satu pembunuh. Tiba-tiba, pembunuh lain menerobos masuk dari pintu belakang. Ia dengan cepat menembak mati orang itu. Namun magasinnya sekarang kosong, dan penembak jitu di luar masih membidiknya. Ia dengan cepat meminta seorang dokter untuk memberinya senapan. Kemudian ia mengambil sepotong kaca dan menempelkannya ke tiang tempat tidur. Dengan menggunakan pantulan, ia mengalihkan perhatian penembak jitu itu, memberi dokter waktu untuk memberinya senapan. Pada saat itu, ia melihat korban yang terluka sekarat. Ia mengambil kacamata dokter dan kaca pembesar, lalu mendorong dokter itu ke jendela sebagai umpan. Penembak jitu itu membidik dokter, tetapi tidak melihat wanita yang bersembunyi di belakangnya. Dia menggunakan kaca pembesar untuk mengukur jarak. Dan sebelum penembak jitu itu bisa menarik pelatuk, dia menembak terlebih dahulu. Dengan setiap langkah yang diperhitungkan,